Salim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus samina asyar. Al-babus samina asyara utawi bab kang kaping 18. Iku fi fadilatis salami, ing dalem nerangake keutamaane salam. Qala dawuh sapa an-nabi sallallahu alaihi wasallam, assalamu utawi salam, assalamu utawi salam iku qoblal kalami, sadurunge ucapan. Bab ke-18 ini menerangkan tentang keutamaan salam. Salam itu ada dua maksud. Pertama adalah ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksud yang kedua, salam itu berarti perdamaian. Untuk maksud yang pertama, menyebarkan salam itu dengan ucapan. Kalau kita berada di suatu tempat, kemudian bertemu dengan kawannya, kita dianjurkan untuk mengucapkan salam. Inti dari ucapan salam itu manfaatnya sangat banyak. Di antaranya, salam itu pada hakikatnya adalah doa memintakan keselamatan. Keselamatan itu merupakan hal yang utama. Orang itu kan pengen selamat,
di dunia maupun di akhirat. Saking pengennya selamat, maka sampai punya anak pun diberi nama Selamat. Harapan agar kelak dia menjadi anak yang senantiasa selamat di dunia maupun di akhirat. Orang pinter itu kalah sama orang bejo. Orang bejo kalah sama orang selamat. Maka selamat itu penting. Kalau orang pinter saja kadang dipinteri orang, kadang nasibnya tidak baik. Tapi kalau sudah pinter ketemu selamat, akan jadi orang yang bahagia di dunia maupun di akhirat. Selamat itu penting. Lagi jalan pagi-pagi, tiba-tiba kejatuhan genteng, berarti tidak selamat. Lagi siang-siang di pasar ingin beli pepaya, tapi ternyata tidak selamat. Jadi selamat itu penting. Salah satu cara untuk mendapatkan keselamatan yaitu dengan menyebarkan ucapan salam, saling mendoakan keselamatan. Tempatnya kapan salam itu? Yaitu qoblal kalami, sebelum berbicara. Yang pertama kali kita ucapkan salam. Ketemu sama temennya, salam. Kalau di Indonesia memang mengucapkan salam saat berjumpa itu belum membudaya. Tetapi kalau di Timur Tengah, ya setiap ketemu pasti pertama itu mengucapkan salam dulu. Padahal kalau dilihat ya dalam kata-kata salam itu kan isinya doa semua ya. Assalamu alaikum, memohonkan keselamatan. Wa rahmatullah, memohonkan rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Lalu yang ketiga wa barakatuhu, memohonkan berkahnya Allah. Hidup di dunia itu kan intinya tiga, yaitu selamat, kemudian kasih sayang Allah, lalu yang ketiga berkah. Kalau tiga itu sudah kepegang, maka akan menjadi fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man bada'a bil kalami qabla salam fala tujibuhu. Man utawi sapa wonge iku bada'a mulai sapa man bil kalami kelawan ngomong qabla salami ing dalem sadurunge salam. Fala tujibu mongko aja njawabi sira kabeh. Fala tujibu mongko aja njawabi sira kabeh. Hu ing man. Kalau ada orang ngomong duluan sebelum salam, maka omongannya itu tidak usah ditanggapi, karena aturannya harus salam dulu baru berbicara. Ya, terkait salam yaitu ada aturan, ya, aturan prosedurnya yang baik. Yaitu kalau orang berkendara memberikan salam kepada orang yang
berjalan. Orang berjalan memberikan salam kepada orang yang duduk. Orang yang sedikit memberikan salam kepada orang banyak. Anak kecil mengucapkan salam kepada orang dewasa. Urutannya seperti itu. Ya, sekalipun dalam hadis yang paling mulia itu siapa? Yaitu orang yang pertama kali mengucapkan salam. Makanya mengucapkan salam itu meskipun hukumnya sunnah, sedangkan menjawab salam hukumnya wajib, tetapi lebih didahulukan mengucapkan salam dibanding menjawab salam. Lebih didahulukan yang sunnah dibanding yang wajib, tidak sebagaimana biasanya. Kan kasih rumah masuk ke pagar, kemudian di depan pintu dia mengucapkan salam. Dari situ kita yakin, oh itu ada tamu, tamunya ini biasanya orang baik. Ya, tetapi kalau ada orang masuk pagar kemudian langsung nyelonong ke dalam rumah, ya itu kemungkinan besar bukan orang baik. Makanya kita tidak pernah mendapati ada maling terus salam dulu, kan nggak pernah. Kalau ada maling kok salam dulu, ya keburu ketangkap sama orang, keburu ketahuan sama pemilik rumah. Ya, pasti yang salam itu ya orang baik, orang yang bertamu. Dalam Islam ada yang disebut dengan adab bertamu. Kalau akan masuk rumah, salam dulu. Kalau salam itu aturannya harus di jarak, ya, ada gangnya, ya. Assalamualaikum, terus diam sebentar, ya, terus salam lagi, assalamualaikum, diam sebentar, assalamualaikum, diam sebentar. Kalau ketiga tidak ada yang balas, tidak ada yang jawab salam, maka aturannya kita harus pulang, tidak boleh memaksakan masuk. Aturannya seperti itu. Kalau sudah ada yang jawab, kita dipersilahkan untuk duduk. Itu harus bisa menjaga tindakan, termasuk menjaga mata. Ya, jangan sampai mertamu kok matanya itu keluyuran kemana-mana, ke atas, muter, ya seperti kekean, ya jangan. Ya harus bisa menjaga mata. Termasuk kalau misalkan laki-laki ya bertemu ke rumah, ya terus ada istrinya pemilik rumah itu menghantarkan minuman, ya itu ndak usah dipelototi, cantik banget istrinya, ya semok bahenol, ya. Kita malah merunduk, ya, menundukkan pandangan, karena pemilik rumah itu biasanya tidak suka, ya, kalau ada tamu kok matanya jelalatan kemana-mana, muter sana ke sini, kiri kanan. Termasuk menjaga itu adalah kalau belum dipersilahkan untuk makan, jangan makan dulu, jangan mentang-mentang kelamaan nunggunya terus panas, ya belum dipersilahkan minum sudah minum duluan. Jadi afsus salam, menyebarkan salam. Salam itu sebagai simbol kasih sayang. Karena saking pentingnya salam sampai diterjemahkan ke bahasa masing-masing. Ya kalau Jawa, ya Jawa salamnya gimana Jawa itu? Ya assalamualaikum. Kalau Arab kan assalamualaikum. Kalau bahasa Indonesia bisa selamat siang, selamat malam, selamat pagi. Bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris
good morning, good night, dan seterusnya. Itu macam-macam salam. Jadi kalau salam bahasa Indonesia selamat pagi, bahasa Arab assalamualaikum. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man bada'a bis salami fahuwa aula billahi wa rasulih. Man bada'a bis salami fahuwa aula billahi wa rasulih. Man utawi sapa wonge iku bada'a mulai sapa man bisalami kelawan salam, fahuwa mongko utawi man iku aula luweh utama sapa man billahi kelawan Allah wa rasulihi lan utusane Allah, wa rasulihi lan utusane Allah. Orang yang memulai mengucapkan salam, dia itu lebih utama untuk Allah dan Rasulnya. Artinya Allah dan Rasulnya itu menyayangi orang yang pertama kali mengucapkan salam. Kalau orang sudah dicintai Allah dan Rasulnya, ya alamat hidupnya itu akan mulia, hidupnya akan terhormat, tercukupi segalanya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, assalamu min asma'illah. Assalamu utawi salam iku min asma'illahi, setengah saking piro-piro asmane Allah. Min asma'illahi, setengah saking piro-piro asmane Allah. Salam itu termasuk asmane Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, nah makanya salah satu asmaul husna itu kan assalamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar. Ya. Nama Allah itu adalah assalam, yaitu zat yang memberikan keselamatan dan juga kedamaian. Islam itu dari kata-kata salam, artinya agama yang damai, agama yang penuh kasih sayang, mengajarkan kedamaian. Kalau ada orang Islam sukanya gaduh, maka Islamnya itu perlu dipertanyakan. Kita umat Islam itu ibarat lebah. Diumpamakan oleh Nabi, perumpamaan orang Muslim itu seperti lebah. Kenapa kok diumpamakan seperti lebah? Karena lebah itu punya banyak sekali sisi positif. Pertama, lebah itu selalu memakan sesuatu yang baik. Belum pernah ada ceritanya lebah itu memakan kotoran manusia. Belum pernah. Kalaupun ada, mungkin itu lebah yang karena busung lapar. Lebah itu mesti memakan sesuatu yang baik. Yang dimakan apa? Sari bunga. Ya, sari-sari bunga itu yang menjadi makanannya lebah. Sari bunga itu kan sesuatu yang baik, yang bersih.
Lalu keistimewaan yang kedua, lebah itu selalu mengeluarkan sesuatu yang bersih. Lebah itu mengeluarkan madu yang bermanfaat untuk manusia. Tidak pernah ya lebah itu mengeluarkan racun, tidak pernah. Yang mesti yang dikeluarkan adalah madu, sesuatu yang bermanfaat untuk manusia. Lalu yang ketiga, ya, lebah itu hinggap dimanapun tidak pernah merusak. Tidak seperti lalat. Kalau lalat itu selalu merusak makanan yang dimakan, sesuatu yang jelek, yang dikeluarkan juga sesuatu yang menjijikkan, bahkan bisa menimbulkan penyakit. Lalu kalau lalat itu hinggap dimanapun, ya dia itu selalu menciptakan keributan. Ya, berbeda dengan lebah, dia hinggap di dahan, dahan itu tidak akan rusak, malah dia membantu penyerbukan. Karenanya orang Islam itu diibaratkan lebah. Sisi keistimewaan lebah yang keempat, ya, lebah itu selalu berkoloni, ya, dia bergerombol, selalu bekerja sama. Ya, ketika membuat sarang bekerja sama, nanti makan, ya, ada tempat makan itu tidak dimakan sendiri, pasti dia mengundang temannya. Ketika dia terancam, dia akan mengeluarkan zat yang mana zat itu bisa difahami oleh teman-temannya yang lain bahwa dia dalam keadaan terancam, akhirnya datang ya untuk nyerang bareng-bareng. Ya karena sampean kalau ada rumah lebah ya kok sampean pukul jatuh, itu pasti sampean dikejar, dimanapun akan dikejar bareng-bareng. Itulah kelebihan dari lebah. Umat Islam juga seperti itu. Sesuatu yang keluar dari mulutnya itu adalah pancaran kasih sayang, ya, berupa salam, kata-kata yang menyejukkan, ya, termasuk suami kepada istri, istri juga kepada suami. Berbohong sedikit tidak apa-apa, yang penting menyenangkan daripada jujur tapi malah membuat hati luka. Ya, ada suami, ada istrinya gemuk dipanggil gembrot, atau suaminya hitam kulitnya, oh black, si black kesini dong black. Itu jujur tapi membuat hati hancur. Memang kalau awal-awal ya orang rumah tangga itu kan yang kelihatan baiknya. Suami lagi duduk, tiba-tiba istrinya jalan sambil tit. Itu enggak diperhatikan, biasa hanya dikira klakson. Coba kalau sudah nikah 10 tahun, ya laki-laki enak-enak duduk, tiba-tiba yang istri ngentut tit, oh tak sogrok silitem. Itu suami istri. Kata-kata yang keluar harusnya sesuatu yang baik, yang penuh dengan salam kedamaian. Islam itu dari kata-kata salam, perdamaian. Allah disebut as-salam, zat yang memberikan kedamaian. Surga itu disebut dengan darussalam. Kalau kita membaca itu Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam, ya mohon hidup dengan kedamaian. Wa adkhilna, yang puncaknya wa adkhilnal jannata darussalam, ya masukkanlah kami ke surga yang disebut dengan darussalam, rumah penuh keselamatan dan kedamaian. Wadoa nyelehake, hu ing salam
sapa Allahu Allah fil ardi ing dalem bumi. Fa'afsu mongko becik nyebarake sira. Fa'afsu mongko becik nyebarake sira hu ing salam bainakum ing dalem antarane sira kabeh. Fa innar rajula mongko sak temene wong lanang al muslima kang muslim iku idza marra nalikane lewat sapa rajul bikaumin kelawan kaum fasallama mongko salam sapa rajul alaihim ing atase kaum faraddu mongko jawab sapa kaum faraddu mongko jawab sapa kaum alaihi ing atase rajul kana mongko ana iku lahu tetep keduwe rajul alaihim ing atase kaum apa fadlu darajatin utamane derajat bitazkirihi sebab oleh ngilingake rajul bitazkirihi sebab oleh ngilingake rajul iyahum ing iya kaum iyahum ing iya kaum assalama ing salam. Seorang laki-laki yang melewati sekelompok orang kemudian mengucapkan salam kepada mereka dan mereka menjawab salam, laki-laki tersebut mendapatkan keutamaan derajat. Kenapa? Karena dia mengingatkan mereka tentang salam. Fa iyaruddu monggo lamun jawab sapa kaum alaihi ing atase rajul radda mongko jawab alaihi ing atase rajul sapa man wong wa kang utawi man iku khairun luweh bagus minhum katimbang kaum wa atyabu lan luweh bagus. Kalau ada orang salam kepada sekelompok orang, maka derajat dia itu lebih baik dibanding orang-orang tersebut. Kenapa? Karena dia mengingatkan kaum tersebut untuk mengucapkan salam. Kalau sekelompok orang itu menjawab salamnya, maka orang yang lebih mulia dari orang-orang tersebut juga menjawab salamnya, yaitu siapa? Para malaikat. Para malaikat juga menjawab salam
Kalau yang jawab salam itu malaikat, berarti malaikat itu mendoakan keselamatan untuk kita. Orang selamat itu kebalikannya adalah orang yang celaka atau orang yang malang. Ya, hidupnya itu selalu malang. Jualan apapun selalu rugi, lewat dimanapun selalu kepleset. Ada lagi pas jalan-jalan tiba-tiba ada sapi ngamuk terus kesundang sapi, itu namanya tidak selamat. Jalan-jalan tiba-tiba ada motor yang nyasar, ya padahal jalan raya itu kan besar. Lagi keluar rumah tiba-tiba kejatuhan tainya burung, padahal bumi itu kan luas ya, bagi burung untuk mengeluarkan kotoran dimanapun bisa, tapi kok kenapa yang dipilih itu adalah kepala kita. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna awlan nasi billahi man bada'ahum bisalam. Inna awlan nasi, sak temene luweh utamane menungso billahi kelawan rahmate Allah iku man wong bada'a kang ngawiti sapa man, bada'a kang ngawiti sapa man hum ing nas bisalami kelawan salam. Orang yang paling utama mendapatkan kasih sayangnya Allah itu adalah orang yang pertama kali mengucapkan salam. Ya, jadi sangat manfaat dari salam itu sangat besar ya, termasuk adalah sebagai sarana untuk masuk surga ya. Afsus salam, sebarkanlah salam, wa at'imut ta'am, berikanlah makanan, wa shollu bil laili wan nasu niyam, ya salat pada malam hari saat orang-orang yang lain pada tertidur, balasannya tadkhulul jannata bisalam, maka akan masuk surga dengan selamat. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala itu kok menjelaskan amal yang menghantarkan seseorang masuk surga itu kok banyak sekali? Ada orang datang kepada Nabi, ayul a'mali afdol ya Rasulullah, amal utama apa yang paling baik ya Rasul? Kemudian dijawab birrul walidain, berbuat bakti kepada orang tua. Ada orang lain datang tanya yang sama, oleh Rasul dijawab as-sholatu ala waktiha, sholat yang tepat pada waktunya. Ada lagi yang datang, apa amal utama wahai Rasul? Dijawab al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Ada lagi yang tanya, oleh Rasul disuruh afsus salam, menyebarkan salam agar bisa masuk surga. Kenapa beda-beda seperti itu? Yaitu karena Rasul itu mengetahui lahir batin seseorang. Kalau orang itu biasa berbuat baik kepada orang tua, maka juga oleh Rasul disebutkan birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua, agar dia serius dalam berbuat baik. Ada orang yang gemar sedekah, maka Rasul menjawab pengantar masuk surga itu ya sedekah, agar dia semakin istiqomah dalam sedekah. Di intinya dari sekian banyak amal mestinya ada salah satu amal yang betul-betul kita jaga
dan itu nanti akan menyelamatkan kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin orang itu seluruh amal itu seimbang bisa istiqomah semua, enggak. Biasanya salah satu sedekahnya, birrul walidainnya, atau sholat berjamaahnya, membaca Qur'annya, itu yang diistiqomai betul-betul. Sekalipun tanpa melupakan amal yang lain. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ra'sut tawadhu'i al-ibtida'u bis salam. Ra'sut tawadhu'i utawi pokoke tawadhu iku al-ibtida'u ngawiti bisalami kelawan salam. Ya, tawadhu yang paling pokok itu memulai salam. Kadang ada orang yang tidak mau mengucapkan salam karena menganggap gengsi mengucapkan salam. Padahal hakikatnya kita mengucapkan salam itu adalah bentuk ketawadhuan, rendah hati yang sangat pokok, itu kita memulai salam. Dan tawadhu itu adalah sifatnya penghuni surga. Tawadhu kebalikannya takabur. Takabur itu sifatnya penghuni neraka. Setan itu dikeluarkan dari surga karena takabur, sombong, unsur api lebih mulia dibanding unsur tanah, kok api disuruh nyembah ke tanah, tidak masuk akal. Itu bentuk takabur. Takabur sifat utamanya setan, tawadhu sifat utamanya ahlus surga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idzal taqal muslimani aqrabuhuma ilallahi ta'ala man bada'a. Idzal taqa nalikane petuk, idzal taqa nalikane petuk sapa al muslimani wong Islam loro, akrobuhuma utawi luweh pareke muslimani ilallahi ta'ala maring Allah ta'ala. Dengan Allah itu adalah orang yang pertama. Salam pada hakikatnya kita itu mendoakan diri sendiri. Ya, kita mengucapkan assalamualaikum akan dijawab waalaikumsalam warahmatullah. Kalau kita assalamualaikum warahmatullah dijawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mengucapkan salam diberi jawaban yang lebih panjang. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza dakhaltum fi majlisin fasallimu wa idza kharajtum fasallimu. Idza dakhaltum nalikane mlebu sira kabeh fi majlisin ing dalem majlis, fasallimu mongko salamo sapa sira kabeh, wa idza kharajtum lan nalikane metu sapa sira kabeh, fasallimu mongko salamo sira kabeh, fasallimu mongko salamo sira kabeh.
Kalau kalian masuk ke suatu majelis, maka ucapkanlah salam. Begitu pula ketika keluar dari majelis tersebut juga dianjurkan untuk mengucapkan salam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, abkhalun nasi mayyabkhalu bis salam. Abkhalun nasi utawi luweh medhite menungso. Abkhalun nasi utawi luweh medhite manungso iku man wong yabkhalu kang medhit sapa man bisalami kelawan salam. Orang yang paling pelit itu orang yang tidak mau mengucapkan salam. Masa ketemu temannya tidak mengucapkan salam, ya, masuk ke rumah ya tidak mengucapkan salam, itu dianggap sebagai orang yang pelit, dan orang yang pelit itu temannya setan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, assalamu tahiyyatun limillatina wa amanun lizimmatina. Assalamu utawi salam iku tahiyyatun mo kita lizimmatina kedue kafir zimmi kita. Qala dawuh sapa Allah Ta'ala wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Wa idza huyyitum nalikane disambut sira bi tahiyyatin kelawan sambutan fahayu mongko becik nyambut sira bi ahsana kelawan luweh bagus minha katimbang tahiyat. Aurudu utawa becik mbalekake sira ha ing tahiyat. Ya, saat ada yang mengucapkan salam kepada kalian, maka jawablah dengan jawaban yang lebih baik atau minimal yang seimbang. Ada orang mengucapkan assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam warahmatullah. Ada yang mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, kita jawab waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Intinya jawabi itu dalam Islam harus lebih baik atau minimal sama. Assalamualaikum dijawab waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullah dijawab waalaikumsalam warahmatullah. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya dijawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu namanya seimbang. Tetapi yang ideal dalam Islam itu selalu yang lebih baik. Kita memberikan apapun yang terbaik. Sedekah dengan sedekah yang terbaik. Hidup beramal yang terbaik. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kenapa kok kita diperintahkan untuk apapun itu harus terbaik, harus perfect, profesional? Kita itu hidup jangan jadi orang yang nanggung. Kalau jadi santri ya santri yang betul, ya santri yang pinter. Jadi guru ya guru yang berprestasi.
Jadi dokter ya dokter yang istimewa ya, jangan jadi orang yang nanggung, karena orang yang nanggung itu tidak jelas. Sekalian memanfaatkan apapun yang dimiliki ya sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Jadi orang yang ya jangan jadi orang yang biasa-biasa aja, tapi jadilah orang yang luar biasa. Ya karena santri itu banyak macamnya, ada yang santri luar biasa, waktunya nggak ngaji dia ngaji. Ada santri yang biasa-biasa, waktunya ngaji dia ngaji, waktunya makan, waktunya minum, itu biasa-biasa. Ya, ada yang luar biasa, ada yang biasa-biasa. Nah, yang paling rendah itu tingkatannya orang yang biasa di luar. Waktunya orang ngaji dia malah keluyuran keluar, itu namanya biasa di luar. Al-babu tasi asar, wallahu alam bisawab. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.